seringkali kita mendengar sebuah karya seni yang sangat idealis, maka dia jauh dari katakanlah komersial. Sebetulnya pandangan itu sudah tidak tepat. Hampir setiap hari kita melihat semua produk tidak mungkin tidak dilakukan dengan visual art. Hai, saya Firman Lee. Selama 12 menit ke depan saya akan menguraikan apa yang saya lakukan di dalam dunia seni rupa. Juga bagaimana peluang usaha yang dapat dikembangkan dalam dunia seni rupa sekarang. Sederhananya, seorang seniman bekerja di bidangnya, yaitu kalau di seni rupa berarti semua pekerjaan dia adalah mengenai atau berkarya melalui seni rupa. Jadi kalau dibilang seniman itu apa? Sebetulnya seniman adalah bekerja membuat produk-produk yang ada hubungannya dengan seni rupa. Tapi seorang seniman yang jelas, kalau dia dibilang sebagai seni rupawan, pasti produk yang dia hasilkan adalah karya seni. Apakah karya seni itu kreatif atau tidak, tentu bukan senimannya yang memberikan istilah itu. Pasti adalah konsumen atau penikmat seni yang akan mengatakan dia kreatif atau tidak. Seorang seniman biasanya bekerja itu melalui ide-ide. Nah, ide itu bisa sangat sederhana sampai yang sangat rumit. Saya sudah mulai senang dengan menggambar itu dari SD. Jadi sebetulnya mulai dari situlah saya mengenal. Setelah SMU saya juga ikut di Sanggar, makin banyak mengenal karya-karya seni yang beragam ekspresinya. Nah, ketika saya sudah tahu saya harus jadi seniman, maka saya masuk ke sebuah perguruan tinggi, yaitu di Institut Kesenian Jakarta. Orang yang ingin menjadi seniman pasti pertama karena dia punya minat, jadi bukan karena bakat. Jadi minat itulah yang mendorong orang. Tapi minat saja kan tidak cukup. Dia harus punya keuletan atau kegigihan untuk menelusuri atau mempelajari minatnya. Kalau saya waktu itu memilih masuk ke perguruan tinggi yang memang khusus mengajarkan seni rupa, yaitu di Fakultas Seni Rupa di Institut Kesenian Jakarta. Nah, bagi orang-orang yang tidak masuk ke dalam perguruan tinggi bukan berarti tidak bisa jadi seniman. Bisa saja dia mengembangkan bakatnya. Dia bisa berlatih secara otodidak, secara mandiri. Di dalam berkarya, ada orang yang melalui konsep-konsep secara individual, yaitu sangat pribadi. Tapi ada juga orang berkarya melalui sebuah tema yang ada di masyarakat. Nah, pilihan-pilihan tema atau konsep itu seringkali ada urusannya nanti dengan bagaimana konsepnya atau ide-idenya itu bisa diterima oleh publik atau tidak. Nah, masalahnya seringkali kita mendengar sebuah karya seni yang sangat idealis, maka dia jauh dari katakanlah komersial. Sebetulnya pandangan itu sudah tidak tepat. Pada saat sekarang, pada kekinian sekarang, tentu semua yang baik, semua kreasi yang kreatif pasti diminati oleh masyarakat. Kalau saya mulainya dengan menggambar. Dari gambar itulah saya seringkali mendapatkan gagasan. Jadi melalui kerja kita mendapatkan ide-ide. Makin hari kita berkarya, makin hari kita bekerja, maka ide itu bisa bermunculan di mana saja. Jadi buat seorang seniman seperti saya,
mendapatkan ide tidak harus dicari-cari, tapi ketika kita mau menggambar, kita jalan, kita melihat sesuatu, lalu kita pikirkan. Kalau istilah dalam akademis itu kita mapping dulu, kita susun dulu, kita data dulu, kita riset dulu, dalam artian riset visual, riset idenya, kenapa masalah itu bisa muncul, lalu apa menariknya untuk saya maupun untuk publik. Nah, setelah menggodok itu, setelah memperhatikan hal-hal semacam itu, maka muncullah melalui proses sketsa-sketsa awal atau perencanaan awal, lalu mulai mencari. Karena saya adalah akademisi, pasti saya punya pengetahuan yang bisa memproses itu. Melalui proses penciptaan, biasanya kita melakukan melalui mapping yang tadi sudah disusun, kita bisa mencari lagi kira-kira bentuk apa atau representasi visual seperti apa, bisa menjelaskan gagasan tadi. Nah, saya percaya setiap gagasan seniman itu adalah pemikiran-pemikiran yang sangat serius, jadi bukan karena hobi. Nah, pemikiran yang serius itulah yang membuat seseorang itu bisa didengar atau diamati karyanya melalui sebuah opini. Nah, ketika dia pamerkan, kalau dalam karya sudah dipamerkan, maka karya itu akan berdialog dengan publik di ruang publik, yaitu di ruang pameran atau sebuah festival atau bienal seni rupa, macam-macam sekarang forumnya. Seni rupa di seluruh dunia dalam globalisasi ini sangat berkembang. Jadi berbagai macam media sudah dimanfaatkan sebagai medium untuk ekspresi para seniman. Tidak terlepas dari umpamanya teknologi, bahkan digital, semua digunakan. Nah, bahasa seni sebetulnya adalah bahasa bagaimana sebuah gagasan, sebuah pikiran itu dilahirkan. Kalau alat-alat kerja seperti pensil, komputer, bahkan digitalisasi itu semua adalah tool atau mediumnya. Nah, seniman bisa memilih media itu berdasarkan gagasan tadi. Kalau gagasannya cocok hanya dengan pensil, dia akan melakukan dengan pensil. Bahkan sekarang dengan media-media yang sangat tidak lazim, umpamanya bisa dengan sampah, bisa dengan daun saja. Bahkan karya-karya kontemporer, ada seniman-seniman yang membuat karyanya seperti seorang petani. Dia hanya nanam pohon, lalu semua proses pertumbuhan tanaman itu direkam dan dijadikan bagian dari karya seninya. Media digital, media internet menjadi solusi buat sebuah karya bisa menjelajah ruang, bukan hanya ruang yang fisik, tapi juga ruang yang di maya. Dari perkembangan seni rupa yang makin hari makin beragam mediumnya, jelajahnya makin luas, kemungkinan-kemungkinan bermain di medium seni rupa ini makin lebar, maka sebetulnya peluang-peluang untuk hidup di dalam masyarakat karya seni rupa ini sangat menjanjikan. Hampir setiap hari kita melihat semua produk tidak mungkin tidak dilakukan dengan visual art. Menarik, seorang seniman biasanya ingin memperlihatkan kreasi-kreasinya melalui sebuah forum yang disebut pameran. Dulu, seniman melakukan pameran melalui galeri atau melalui museum atau melalui art space. Tapi pada hari ini kita melihat banyak sekali seniman, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, mereka bisa menggunakan medium-medium yang ada di sekitarnya. Antara lain melalui media sosial. Kita lihat di Instagram banyak sekali orang memamerkan karyanya, bahkan setiap saat, setiap detik kita bisa melihat bukan hanya karyanya, tapi bisa sampai ke dapur kreatifnya, tempat studio dia bekerja, semua bisa diperlihatkan. Jadi pameran sekarang tidak lagi diartikan sebagai sebuah hanya memajang karya di dalam ruang pameran. Sebetulnya filosofi sebuah pameran kan adalah memperlihatkan kreativitas terakhir yang sedang dibuat oleh seorang seniman. Jadi ketika dia pameran adalah dia ingin menyampaikan gagasan-gagasan yang baru atau gagasan-gagasan yang terkini yang sedang dia lakukan. Sehingga orang-orang yang mau masuk ke dunia ini jangan ragu-ragu.
apa saja yang kita buat dengan seni, kalau kita tahu bagaimana mempromosikannya, tentu sangat menarik. Kita bisa lihat hampir semua, mulai dari packaging makanan, mulai dari stiker, mulai dari emoticon yang ada di handphone, itu semua adalah kreasi-kreasi visual art. Sebagai seorang seniman, sebagai seorang perupa, tentu saya banyak sekali berharap semua pihak bisa mendukung, bukan hanya mendukung ruang-ruang pameran, tapi juga mendukung, memberikan apresiasi, menjadi penikmat atau menjadi kolektor, itu menjadi sangat penting di dalam negara ini. Karena hampir semua daerah punya taman budaya, tapi aktivitasnya ada yang sangat maksimal, tapi ada juga yang tidak muncul. Pasti kalau kita bicara kendala, semua tempat punya kendalanya. Jadi harapan saya sederhana sekali. Apapun yang dilakukan, yang paling penting dalam aktivitas kesenian itu dengan media sosial yang sudah ada bisa diinformasikan. Jadi continue menginformasikan itu penting agar masyarakat semakin kenal, semakin akrab.